Kalau kita ngomong 1-2 jam gitu kan ya, paling berapa orang yang mau sadar? Paling berapa orang yang mau untuk dengerin? Apalagi zaman sekarang. Postingan Instagram saja teman-teman sekalian, zaman sekarang itu ASN dilarang nge-like, dilarang follow, dilarang menunjukkan persetujuan, apalagi share atau apalagi kemudian tag orang yang lain. Ini pada zaman sekarang. Semua itu kekuatan, semua kewenangan, semua kekuasaan mereka yang punya. Orang-orang yang nggak suka sama Islam yang punya. Mereka bisa berbuat apapun yang mereka mau. Nuduh orang, bikin kemudian hoax, lalu kemudian memframing orang, melabel orang, itu terserah mereka. Kalau kita nggak punya bisyarah, kita pasti akan merasa ini adalah perjuangan yang sangat mustahil. Kenapa? Karena dari dulu ya memang sudah begitu. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, jarang bisyarah itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi ideal, nggak pernah. Bisyarah itu selalu dikeluarkan oleh Allah dalam kondisi yang paling tidak ideal. Sebaliknya, kalau ada nazir, kan ada basyir, ada nazir. Basyir kabar gembira, nazir peringatan. Peringatan Allah berikan kepada orang-orang yang sudah merasa hidupnya settle. Hati-hati. Bahkan ada orang-orang yang beribadah seumur hidupnya bisa berakhir di neraka. Hati-hati. Bahkan ada orang yang, bukan orang, bahkan ada makhluk yang sudah sangat besar sekali kemudian jasanya, besar sekali ketaatannya, bisa kemudian jatuh seperti iblis. Nazir peringatan diberikan pada saat kondisi-kondisi yang kita anggap ideal, kita anggap nyaman. Tapi basyir itu selalu diberikan oleh Allah dalam kondisi-kondisi yang paling tidak ideal. Kapan Rasulullah SAW diperlihatkan Baitul Maqdis, diperlihatkan Al-Quds? Justru ketika Rasulullah berada dalam masa tersulit di dalam hidupnya, ketika pemboikotan, ketika hari-hari terakhir sebelum Allah kemudian menurunkan kebangkitan. Kapan iblis itu datang? Ketika masa-masa yang paling sulit. Disitulah Allah memberikan bisyarahnya. Kapan Allah memberikan bisyarah tentang penaklukan kota Konstantinopel? Allah berikan pada saat perang yang paling sulit, salah satu perang yang paling sulit dalam sejarah Islam, perang Khandaq. Perang Ahzab yang kita sudah tahu di dalam Al-Quran, Allah katakan idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Dan coba ingat baik-baik, ketika mereka datang dari depan, dari belakang kalian, dari atas, dari bawah kalian, dari seluruh kalian, mereka kemudian meliputi kalian. Idz zaghatil absara, ketika pandangan kalian menjadi goyang, pandangan kalian menjadi goncang, wa balaghatil qulubul hanajir, dan sampailah jantung kalian sampai ke tenggorokan. Dan itu adalah level keterkejutan yang paling parah. Jadi kalau Anda terkejut yang paling parah sampai nggak bisa ngomong, sudah sendiri, sudah sampai tenggorokan. Rasanya hati itu naik ke tenggorokan saking mencelos, saking nggak enaknya, saking takutnya. Wa tadzunnuna billahi dzununa. Dan apa yang lebih parah? Allah katakan sampai orang-orang beriman di sekitar Rasulullah SAW punya prasangka buruk terhadap Allah dan Rasulnya. Kayaknya Rasul bohong. Kayaknya Allah nggak menjanjikan kita kemenangan. Kayaknya betul kata orang-orang kemarin, kita lebih baik nggak usah lawan mereka, kita lebih baik mundur aja ke belakang. Maka mereka mulai minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami izin, kami pulang dulu ya. Ini anak-anak kami di rumah, ini istri-istri kami di rumah, mereka nggak punya makan. Dan semua di situ nggak ada yang makan. Teman-teman tahu bagaimana diriwayatkan? Orang-orang pada perang Ahzab itu saking sulitnya mereka harus gali parit 8 km, lebarnya harus 5 meter, dalamnya harus 3 meter, dan mereka harus gali dalam kurang waktu 6 hari. Mereka makannya cuma tangan dicelupin ke air, lalu kemudian tangan yang basah itu ditaruh di gandum, maka gandum yang lengket di tangan itu dijilat untuk seharian makan. Itu jatah mereka. Ada lagi yang meriwayatkan kurma, lalu kemudian orang berbaris satu kurma diemut satu persatu sampai habis. Seluruh kaum muslimin cuma itu aja makanannya. Dalam kondisi seperti itu Allah turunkan bisyarah. Allah turunkan kabar gembira lewat Rasulullah SAW, sebagaimana tadi disampaikan. Bainama nahnu haula Rasulillah SAW. Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada yang bertanya, ya Rasulullah, awil madinataini tuftahu awalan. Wahai Rasulullah, kota mana akan kita taklukkan terlebih dahulu? Konstantinia atau Rumiyah? Perhatikan teman-teman sekalian, dari pertanyaan kayak gini aja itu sudah menunjukkan mental para sahabat. Artinya para sahabat sudah sering membahas tentang Konstantinopel dan Roma. Para sahabat sudah sering membahas tentang pembebasan-pembebasan di dunia. Para sahabat sudah tahu tentang bahwa Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Maka saking kemudian mereka nggak sabarnya, dalam kondisi sangat sulit banget,
Kalau bayangin ya, bayangin antum lagi dalam kondisi seperti itu, ribet-ribetnya, susah-susahnya. Dalam hadis, maaf, dalam athar dikatakan bahwa mereka bahkan nggak sempat pergi ke WC, tiba-tiba ada yang nanya, ya Rasulullah, besok kita akan menaklukkan Konstantinopel dulu atau Roma. Paham teman sekalian? Jadi ibarat kalian lagi, kita lagi ribet-ribet, anak sekolah kemudian bayarnya besok harus 15 juta, belum ada yang beres semua, anak belum makan hari ini, lalu kemudian ada yang nangis, ada yang berantem, ada yang stres, tiba-tiba ada satu anak yang nanya, Bapak besok kira-kira kita pergi ke Eropa atau kita pergi ke Turki ya, kira-kira gitu kan. Nah itu bapaknya bilang, kamu gila gitu kan.